terakota dan gapura. Ya, ini seperti gambar sudutan gapura kalau nggak salah ini. Dan ini guci. Aneh, buah patung Joko Dolog yang zaman dulu, zaman Belanda, dibawa Belanda ke Surabaya. Namun pada saat dinaikkan truk itu truknya tiba-tiba nggak muat, nggak kuat. Ini guys, jalan untuk menuju ke patung Joko Dolog. Di sebelum pintu masuk ini ada sebuah pohon elu ini. Kalau nggak salah pohon elu ini. Ya, pohon elu. Nah, itu deh patung Joko Dolognya. Ayo kita ke lokasi. Patung Joko Dolog ini guys, penggambaran kalau dari menurut cerita yang ada di patung Joko Dolog Surabaya. Patung Joko Dolog sendiri itu adalah penggambaran perwujudan dari Prabu Kertanegara, Raja Singosari yang terakhir. Di sekitar lokasi sini juga masih banyak sekali ditemukan pecahan keramik dan guci-guci kuno. Namun kebanyakan yang masih utuh-utuh dulu sudah dijarah oleh orang-orang. Kemungkinan besar zaman Belanda sudah banyak barang berharga yang dibawa Belanda. Ya guys, patung Joko Dolog yang ada di Dusun Gurit, Desa Sumberdadi. Kita coba mundur. Nah, bisa kita lihat patung Joko Dolog di sini. Ini adalah baru, bukan yang lama. Menurut cerita warga, turun temurun di sini katanya ada sebuah patung Joko Dolog yang zaman dulu, zaman Belanda, dibawa Belanda ke Surabaya. Namun pada saat dinaikkan truk, itu truknya tiba-tiba nggak muat, nggak kuat. Kemudian sama Belanda, warga disuruh menggotongnya, dipikul sampai ke Surabaya. Ini menurut cerita dari warga sekitar, legenda dari desa Dusun Gurit. Kalau yang asli yang di Surabaya itu, di bawah patung Joko Dolog ini ada sebuah prasastinya yang menceritakan tentang pembelahan wilayah kekuasaan Prabu Erlangga yang dibagi menjadi dua, Jenggala dan Panjalu. Ini yang patung Joko Dolog yang ada di Surabaya, perwujudan dari Prabu Kertanegara, Raja Singosari yang terakhir, yang terbunuh oleh Prabu Jayakatwah. Namun apakah ini sama atau berbeda patungnya? Karena patung yang Joko Dolog yang di Surabaya, menurut cerita
patung itu berasal dari Trowulan atau Candi Jawi. Ada dua versi yang menyebutkan. Ada yang bilang di Candi Jawi dan ada yang bilang di Trowulan. Namun warga sini juga memiliki cerita sendiri bahwasanya patung Joko Dolog di sini dibawa Belanda ke Surabaya. Seperti itu menurut cerita dari para warga. Kita coba telusuri area sekitar. Ya ini guys. Nah, ada sebuah papan penunjuk lokasi bekas peninggalan masa lalu. Nah ini guys, sebuah lumpang-lumpang kuno, batu-batu kuno, dan juga ini ada batu bata merah juga. Kita lihat. Nah, ada sebuah genteng-genteng, dan juga ini bekas-bekas, kemungkinan bekas-bekas terakota dan gapura. Ya ini seperti gambar subutan gapura di sana ini. Dan ini guci. Aneh ini kucinya guys. Kok nah atasnya ini tertutup. Dan juga ini guys, ini menurut cerita dari Pak Solikin, ini bekas rumah dari Pendeta Basweda, salah satu penjaga di lokasi ini. Selain Eyang Puronggowarsito dan juga Syafi'i Syarif Hidayatullah. Ini guys, kita bisa lihat di sini guys, banyak sekali guci-guci kuno di sini. Kemungkinan ini dinasti Song. Dinasti Song memiliki ciri-ciri agak kebiru-biruan. Piring kuno. Guci kuno, piring kuno, mangkok. Sekitar tahun 1965 itu terjadi penjarahan dan pengrusakan di area sini menurut cerita dari warga. Nah ini aneh ini guys. Nah ini seperti tutup teko. Di sini terdapat gigi, fosil gigi. Nah ini batunya sangat unik, seperti fosil. Nah bisa kita lihat ini guys. Nah ini seperti pentil, puting. Luar biasa. Area wilayah Lamongan Selatan masih banyak sebetulnya sejarah-sejarah di Lamongan Selatan yang belum terungkap. Sebelum kesini tadi malam saya bermimpi bahwasannya lokasi ini masih ada kaitannya dengan situs di Pamotan dan juga situs di Cane, peninggalan dari Prabu Airlangga. Ini menurut mimpi saya. Ukir-ukiran. Banyak sekali ini guys, sampai area utara sana.